bidang SMP. Yang saya hormati juga ibu-ibu teman-teman ya dari Dewan Wanita. Di samping saya ini ada seorang wanita yang sangat cantik. Saya minder kalau dekat beliau itu. Tepuk tangan buat beliaunya. Nah, beliau ini siapa? Nanti biar cerita sendiri ya. Dan sebelahnya itu juga siapa? Biar dikenalkan sendiri. Ibu-ibu semua, sebelum saya cerita lebih lanjut ya, saya itu kalau pagi ke sekolah ke SMP Negeri 2 Rongkop itu melewati Polsek Semanu. Nah, di dekatnya itu biasanya ada seorang yang ODGJ ya, orangnya itu ya aut-autan. Kita kalau ada kata-kata ODGJ atau orang gila kayak gitu kan mesti mindsetnya kayak gitu ya, seperti itu. Juga ketika saya di SMP 1 Ponjong dan di SMP 1 Rongkop, kalau sekolah itu melewati pom bensin sampai kurang, itu juga ada ODGJ yang suka lempar-lempar batu sama orang-orang yang lewat, terutama yang cantik, berarti saya termasuk yang cantik. Itu saya sampai ketakutan karena lemparnya pakai batu lah, kalau kena mobil jeder kayak gitu kan. Nah, tetapi di sebelah saya ini kayaknya nggak percaya ya kalau beliau ini ODGJ. Mosok sih ngomong aja nih ngomongnya ODGJ. Iya. Nah, oh udah sih. Nah, apa benar beliau ODGJ? Nah, saya mohon Mbak memperkenalkan diri dan cerita apa betul ODGJ, kok tahu ODGJ dari mana, biar kami itu kalau kami sendiri merasa seperti itu ya, oh kami itu harus bagaimana kan, jadi langsung tahu. Tapi bukan enggak ya, bukan enggak. Tapi misalkan kita, keluarga kita atau tetangga kita ada yang seperti itu, jadi kita tahu oh ini ODGJ, sehingga kita tahu harus bagaimana. Monggo Mbak, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Ibu Cican dan Bapak di sini. Perkenalkan saya untuk berdiri, Cik. Saya Andriani, Bu. Benar, saya alumni LSJ. 3 kali saya relapse. Yang pertama saya dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dharmawangsa Jakarta. Kemudian di unit psikiatri RS Sarjito ketemu ternyata dengan Dokter Mahal. Ini kakak iparnya Ibu Tuti. Peran kita di masyarakat, di keluarga, saya menghimbau untuk tidak menstigma orang yang mengalami gangguan jiwa, kemudian memberikan kesempatan untuk tumbuh, berkembang dan bisa berdaya, berguna untuk masyarakat. Dan jika ada siswa-siswa yang mengalami masalah secara pribadi, mungkin bisa ditelisik lebih detail lagi dengan diajak bicara dari hati ke hati seperti itu. Mungkin itu saja. Ketua Dharma Wanita Ibu, kami dapat data ini dari BPS Gunung Kidul. Ini juga ada data tentang kesehatan. Ini kami acu, Bu. Di Gunung Kidul itu ada sekitar 2.358 penderita gangguan jiwa dan retardasi mental. Artinya kalau RM kan mungkin di SLB atau mungkin malah tidak sekolah gitu. Nah, ini adalah sesama kita warga Gunung Kidul dan tidak boleh diabaikan hak-haknya. Artinya mungkin ada yang sekolah, ada yang tidak sekolah. Itu monggo Bapak Ibu, ini menjadi tantangan kita untuk kita hidup bersama dan kita jadikan penyemangat bahwa hal-hal sulit itu tetap bisa kita lakukan dengan keseriusan dan juga kerendah hatian gitu. Itu saja. Jadi saya dan Mbak Tuti juga ikut menulis buku ini sebagai catatan tentang permasalahan kesehatan jiwa di Gunung Kidul ini. Nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa pengen kopinya juga ada. Itu permasalahan kita. Nah, menarik sekali ya, saya nggak tahu ceritanya.
guru ya. Nah, kasus-kasus seperti masa lalu kekerasan di masa lalu itu mungkin banyak ditemui ya. Di sekolah mungkin juga banyak. Bahkan mungkin kami juga punya putra putri, kadang-kadang kami juga mungkin kalau mereka mendapatkan kekerasan itu mungkin nggak berani ngomong secara langsung pada orang tua atau pada siapa. Nah, yang ingin saya tanyakan ini bagaimana ya kita bisa mengidentifikasi jika ada anak yang mungkin mengalami hal-hal seperti itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi. Kemudian ini mungkin lebih tepat untuk Mas Joko ya pertanyaannya. Kalau kita menemukan anak-anak yang seperti itu cara mendampinginya bagaimana gitu, atau cara bagaimana kita mendekati anak-anak itu. Saya pikir mungkin itu dulu. Apa namanya? Saya tak disuruh jawab dulu karena suami saya. Ya. Jadi gini Mbak, kalau saya sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa itu kan nggak ngerti gejalanya yang muncul ya. Orang lain yang lebih peka melihat keanehan-keanehan yang ada. Saya kayak halusinasi, kemudian delusi atau waham yang saya akui sebagai sebuah kebenaran itu kan yang ngerti saya sendiri, yang merasakan saya sendiri. Kalau orang gangguan jiwa itu kan otaknya itu loading kayak komputer itu loh Bu. Jadi kerja terus, jadi nggak istirahat. Kalau kita udah normal seperti ini kan ada saatnya kita nggak berpikir gitu ya. Nah itu membuat kita jadi rileks. Tapi kalau orang gangguan jiwa karena loading terus sehingga muncul inkoherensia. Saya di sini belajar untuk bicara karena kalau orang skizofrenia itu inkoherensia, ngomong nggak beraturan, kemudian juga suka blocking, nggak bisa harus ngomong apa, tiba-tiba kehilangan topik pembicaraan, arahnya harusnya sayang kanan balik jadi sayang kiri gitu. Kemudian juga menemukan istilah-istilah baru yang dia sendiri ciptakan yang orang lain nggak ngerti maksudnya, misalnya seperti itu. Kemudian ada konkretisasi di dalam pemikiran. Konkretisasi itu misalnya gini, seperti tadi suami saya ceritakan, dia saya anggap sebagai orang yang selingkuh, punya anak 2 itu di otak saya itu benar-benar nyata bahwa suami saya itu melakukan perselingkuhan, punya 2 anak.